Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah Riset 3 dan teman-teman sekalian yang saya kasihi dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengumpulan data dengan metode in-depth interview dengan topik persepsi masyarakat mengenai penyakit COVID-19. Langsung aja yuk kita wawancarai narasumbernya. Nah, jadi sekarang di sini udah ada Bang Rio. Halo Bang Rio. Ya, halo, Jadi Bang Rio Mbak. ini sepupu aku, tapi dia manggil aku kakak. Bingung kan kalian? Oke. Eh, Oke, jadi Bang bisa perkenalan dulu nama, usia, terus sekarang lagi sibuk apa? Ya, perkenalkan nama saya Rio Christian Siregar. Umurnya sekarang 25 tahun. Terus sibuknya sekarang sedang bekerja. Ya, Oke. Nah, sekarang kan kita tahu nih kalau sekarang tuh lagi gempar-gemparnya pandemi ya, pandemi virus corona. Nah, aku mau nanya-nanya nih, menurut Bang Rio sendiri, kondisi di Indonesia saat ini tuh lagi kayak gimana sih? Eh, kan lagi adanya wabah ini. Nah, menurut Bang Rio kayak gimana kondisi Indonesia sekarang? kondisi Indonesia dari segi apa dulu nih? Segi Hmm. ekonomi kah? Segi politik atau segi mana? Kita dari segi kesehatan atau Oh, bahasnya lebih spesifik dulu gitu. boleh dari yang paling mencolok menurut Bang Rio apa? Paling kelihatan? Mungkin dari segi ekonomi sama segi sosialnya ya. Boleh, Pertama dulu boleh. dari ekonomi. Kalau dari ekonominya ya jelas-jelas goyang, istilahnya goyang ya. Ekonominya goyang, nggak stabil dikarenakan hmm, ya ekonominya nggak seimbang gitu antara pekerjaannya gitu kan banyak yang terhenti juga akibat corona ini. Terus kemudian yang sosial dari segi sosialnya itu kan banyak yang banyak yang orang yang dirumahkan. Terus kemudian ada PSBB ya. Ya dari situ kan Hmm. kita kan kelihatan tuh masyarakat juga lebih banyak jadi bekerja di rumah, istirahat di rumah gitu. Jadi dari segi sosial banyak yang intinya jalan sepi, pekerjaan juga dikerjakan di rumah, ekonomi goyang, sosialnya jadi nggak Oke. kuat seperti dulu juga. Cuman masih ada beberapa dilihat juga yang seperti yang yang uh, yang ngasih-ngasih makan itu, yang suka donasi-donasi itu, Oh, iya, itu kan iya. kita lihat itu segi positifnya juga. Itu banyak juga yang tergerak hatinya untuk membantu sesama juga kayak gitu. Ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Cuman Oke. banyakkan negatif kelihatannya. Oke, oke, oke. Ya, Baik, baik. oke. Oke, nah itu kan mengenai situasi di Indonesia sekarang ya. Nah, untuk penyakit COVID-19 ini sendiri, apa yang Bang Rio ketahui mengenai virus corona ini? Mengenai virus corona yang aku ketahui ya, dia bisa menyebar Hmm. melalui sentuhan, kemudian bisa terjangkit tanpa adanya uh, apa bisa terjangkit tanpa adanya ini gejala-gejala yang ditimbulkan gitu. Hmm. Jadi cara ngeceknya juga harus susah juga kayak gitu. Terus ya menyebarnya cepat, intinya itu menyebarnya cepat dan uh, men-trigger ya, istilahnya dalam kesehatan men-trigger itu, memancing ya, bisa memancing gitu penyakit-penyakit yang lain gitu. Kalau udah ada Oh, itu ya. maksudnya penyakit penyerta yang lain gitu ya? uh, Iya, ya iya, gitu iya. kalau bahasa kurang ngerti sih.
Oke, oke, oke. Oke. Kalau asal muasalnya tahu kan dari mana corona? Dari Awal Wuhan, pertamanya. Cina, Ya. Corona itu. Yeah. Awal munculnya Ah, dari Wuhan, Cina ya. Oke, oke. ya, Nah, bagi pribadi Bang Rio sendiri, perasaannya gimana selama ya, pandemi ini berlangsung? ya. Bagi saya sendiri mempengaruhi juga. Yang pertama dalam bekerja. Hmm. Bekerja itu jadi dalam regulasinya ditambahkan. Kayak kita Hmm. mau sebelum bekerja itu sebelum masuk kantor harus di termo dulu suhu badan, Yeah. harus cuci tangan kayak gitu, harus pakai masker juga. Jadi seperti itu. Jadi ada peraturan-peraturan yang ditambah untuk mengatasi corona ini kayak gitu. Itu yang mempengaruhi. Itu dari segi pekerjaan. Terus Hmm. kemudian kayak yang lain juga kayak apa gitu, kalau kita misalnya mau makan gitu kan agak susah makannya kan, kebetulan juga kan masih lajang jadi makan di luar Anda kayak gitu. bohong, bohong, Nah, bohong, bohong. iya makan di luar kan belinya kan susah gitu, harus harus bawa pulang, nggak bisa makan di sini kan, ada yang kayak gitu di sini kayak gitu Iya, 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 iya. ya. Oke, oke. Oh iya, buat yang Nah, belum tahu, Bang Rio ini juga lagi merantau semuanya. Dia di Nias. oke. Oke, oke, oke. Ya, Nah, mau teman-temannya nanya Kaseba lagi. kalau ada yang di Nias. Dia ada temen aku yang di Nias, tapi dia lagi ngekos di Lampung, nggak balik dia. Oh, Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, kan tadi Bang Rio juga udah sempat ngesinggung nih soal bagaimana Indonesia dalam apa namanya, apa dampak yang udah terlihat di Indonesia gara-gara COVID-19 ini. Nah, menurut Bang Rio sendiri, bagaimana hmm. upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini? Apakah menurut Bang Rio itu sudah baik atau bagaimana? Eh, upaya pemerintah kalau kita lihat kan, kalau yang aku aku alami sekarang kan, sekarang tinggal di Nias itu, upayanya itu adalah memberhentikan ini penerbangan dan Hmm. jadwal kapal yang khusus mengangkut penumpang. Jadi yang bisa keluar keluar masuk di Pulau Nias ini cuman barang aja. Kalau orang nggak Oh, bisa lagi gitu. Jadi itu sebuah langkah terobosan yang bagus gitu. Cuman kemarin kan memang sedikit lama aja iya. dilakukannya kalau misalnya. Tapi ya kalau secara tarik garis besarnya ya bagus gitu. Sebuah langkah yang berani karena kan juga itu nggak keputusan yang gampang, karena kan harus dipertimbangkan dari segala segi, termasuk ekonominya gimana nanti kalau ditutup bandara, pelabuhan ditutup gitu. Hmm. Patut Oke, diapresiasi untuk langkah yang dibuat pemerintah. oke, oke, oke. Ya, Selanjutnya mungkin aku mau nanya, kalau kan ini sekarang lagi self quarantine kan. Nah, aku mau nanya ya, kalau misalnya nih ke depannya kita udah nggak self quarantine lagi, maksudnya kayak udahlah gitu, pokoknya udah dibebasin gitu masyarakatnya. ya. Menurut Bang Rio itu gimana? Padahal kita nggak tahu, bisa aja virusnya tuh masih menyebar gitu. Uh, yang pertama itu kan udah dari anjuran dari pemerintah gitu. Hmm. Sebenarnya ya kalau udah anjuran dari pemerintah, kalau udah bebas berarti kan intinya virusnya udah selesai kan? Berarti virusnya udah nggak ada lagi. Ya udah gitu. Kayak Jadi kayak yang sekarang pemerintah itu juga kayak yang sekarang gini katanya gini. Pemerintah 5 Juni ah, mall udah mau dibuka, terus ya kan, ya terus berarti sekolah-sekolah. kayak gini gini. Kalau misalnya pemerintah itu
memutuskan 5 Juni mall buka itu bukan cuman omongan aja, oh ya udah tanggal 5 aja lah buka gitu, nggak usah tanggal 6, nggak usah tanggal 3 gitu. Bukan kayak gitu. Mereka melakukan itu dengan uh, rapat yang ya gimana gitu, yang bagaimana mestinya kayak gitu. Jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan lain, udah ada hal-hal yang diperhitungkan, udah ada dasar-dasarnya kenapa tanggal 5, kenapa bulan 6, kenapa hanya mall, kenapa nggak rumah ibadah, itu sudah ada dasar-dasarnya dan udah dibahas. Jadi ya, kalau untuk ini, selain pemerintah, siapa lagi yang kita percaya gitu. Kayak gitu. Jadi, itu percaya pemerintah aja gitu. Kita permudah untuk tugasnya. Nah, aku mau nanya pendapat Bang Rio lagi. Kan kata Bang Rio, percaya pemerintah aja. Nah, pemerintah juga berulang kali bilang, di rumah aja, tapi masih banyak orang-orang yang nongski gitu istilahnya, masih ada yang berani ke daerah ke daerah zona merah gitu kan, padahal harus punya surat, terus sampai kayak manipulasi surat izin gitu. Nah, menurut Bang Rio itu gimana? Orang-orang ya gimana ya, mungkin sedikit kecewa sih. Kenapa sih orang ini kayak gini? Kenapa sih kayak gini gitu? Kenapa nggak bisa diajak kerjasama? Kenapa gitu? Itu mungkin sebentar aja. Cuman kan satu sisi kita lihat, oh mungkin mereka punya alasan lain. Mungkin mereka ada pertemuan mendadak atau apa gitu kan? Ada alasan lain lah, nggak ini. Mungkin mungkin bisa jadi. Jadi intinya kita jangan langsung menghakimi gitu. Jangan langsung menghakimi orang yang karena nongkrong atau apa, mungkin dia punya keperluan lain selain itu gitu. Kita berpikir positif aja. Cuman sangat disayangkan kenapa masih ada yang bisa nongkrong gitu. Kenapa ya udahlah kerjasamalah gitu. Yang lain juga seperti itu. Jadi ya sangat disayangkan, intinya sangat disayangkan. Oke, lanjut. Kan banyak nih kayak kalau Bang Rio tahu kayak konspirasi bermunculan mengenai COVID-19 ini. Contohnya kayak konspirasi kalau ternyata COVID ini tuh merupakan senjata biologi Cina, atau COVID-19 ini tuh merupakan emang dibuat oleh US gitu untuk inisiasi perang. Nah, menurut Bang Rio terhadap konspirasi itu bagaimana? Konspirasi mungkin nggak begitu ini ya, nggak begitu apa? Nggak begitu memikirkan gitu. Cuman ya udahlah, kalau misalnya itu konspirasi juga pasti ada hal baiknya gitu. Kayak aku sendiri mikir kayak kita kayak gini sekarang kondisi ini ya, itu bumi bernafas lagi gitu. Jadi buminya ini hijau lagi. Intinya situ, positifnya di situ. Jadi kalau misalnya pun konspirasi ini senjata buatan Amerika atau apa, ya nggak ada pengaruh sama hidupku gitu. Ya udah, nggak. Cuman yang pengaruh itu mau senjata Amerika mau apa gitu juga kan kayak mungkin egois ya, nggak bisa juga gitu, nggak. Bukan berarti itu nggak, itu jawabannya enggak. Ya bukan itu. Jadi kalau enggak. Kalau itu buatan Amerika ya cukup disayangkan lah. Amerika bisa membuat segitu dengan korban jiwa yang 300 ribuan sekarang ya. 300 ribuan. Tapi nggak mungkin lah sampai ini. Apalagi korbannya juga banyak Amerika sekarang. Kalau datanya dimanipulasi kan nggak tahu juga. Ya udah gitu udah, pokoknya kalau misalnya mereka buat ya kecewa lah kita. Oke, lanjut. Aku mau nanya nih, apakah Bang Rio punya pikiran gitu? Maksudnya kenapa sih ada
muncul pandemi COVID-19 ini? Menurut Bang Rio itu kenapa gitu? Soalnya banyak yang bilang kayak ini nih hukuman dari Tuhan gara-gara manusia sendiri emang yang selama ini udah jahat sama alam gitu kan. Terus sekarang kalau bisa kita lihat di berita-berita kayak hewan-hewan tuh pada bisa berkeliaran bebas gitu. Menurut Bang Rio sendiri gimana? Apakah emang COVID-19 ini sebagai salah satu hukuman bagi kita umat manusia atau bagaimana? Hukumannya. Entah kenapa aku sendiri nggak terlalu percaya yang kayak gitu gitu. Nggak, ini hukuman Tuhan sama kita. Ya gampang kalau Tuhan mau hukum kita nggak usah pakai COVID ya itulah. Tinggal ini selesai kan. Kalau masalah ini bukannya itu Ya mungkin bisa nggak dikaitkan dengan yang tadi Bang Rio percaya, nggak bilang, percaya. yang bumi makin adem gitu. Nah, kalau Tuhan ngasih hukuman aku nggak percaya, cuman Oke. cuman karena memang ya virusnya udah siap gitu, nggak ngerti juga, kayak nggak ada basic ini juga, biologi juga memang parah banget itu dulu, nggak ngerti, cuman mungkin virusnya udah kuat. Setauku virus itu kan lama kelamaan kan punya imun sendiri ya, bener nggak? Jadi virusnya udah kuat, memang udah waktunya kayak gitu. Aku rasa lebih itu sih jawabannya. Kalau Oke. masalah untuk ini Tuhan kayaknya enggak lah. Oke. Nah, Ya, kalau Bang Rio sendiri ini biasanya baca-baca berita tentang COVID tuh dari mana? Dapat sumber-sumber gitu dari mana biasanya? paling dari detik lah Detik.com. gitu. Hmm, Ya. detik.com ya. Oke. Terus aku mau nanya lagi, Bang Rio sendiri udah pernah belum dapat penyuluhan mengenai penyakit COVID-19 ini? Belum, Belum ya? hanya aja paling baca berita ya. Paling Oh, belum. penyuluhannya kayak mengantisipasi gitu, kayak gimana cara mengantisipasi. Paling itu regulasi aja. Penyuluhan belum. Oke. Oh ya, aku mau nanya lagi. Jadi kalau Bang Rio sendiri kan kalau tadi pas kerja kan emang harus melakukan prosedur-prosedur ya. Nah, kalau di luar Ya, pekerjaan sendiri, apa aja nih yang Bang Rio lakukan untuk menjaga diri dari virus corona ini? ya paling menjaga diri kayak minum vitamin, makan buah, sering cuci tangan gitu. Oke. Ya benar, minum vitamin benar. Iya. Jaga diri gitu. Bagus. Nah, ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir buat Bang Rio. Menurut Bang Rio sendiri, kapan pandemi ini benar-benar berakhir di bumi ini? Kapan? Kalau masalah kapan gitu Kira-kira. kan, enggak lucu sih pertanyaannya. kayak kayak nanya gitu kan, kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Bentuknya aja virus ini nggak tahu gitu kan, COVID-19. Dari COVID, Nanya. alasannya gitu kan. Ya jujur ya nggak tahu kapan. Cuman kalau percaya dari Oh, ahlinya, kan WHO bilang kita harus siap hidup berdampingan dengan corona, dengan COVID kan. Jadi katanya kayak gitu, ya udah berarti selamanya oh, gitu. maksudnya Jadi nggak akan hilang. bukan Sama ya kayak mungkin emang virus gimana ya? Kan kalau kalau misalnya Bario tahu ada dulu juga namanya SARS sama MERS kan. Nah, itu benar-benar kalau sekarang tuh benar-benar udah nggak ada lagi. Nah, si ya, COVID-19 ini tuh salah satu saudaranya dari SARS sama MERS ini kan. Nah, siapa tahu mungkin ya, bisa menghilang juga seperti SARS dan MERS gitu. sebenarnya
bukan menghilang, cuman imun kita sendiri udah kebal, benar nggak? Oke, oke, oke. Imun kita udah adaptasi Berarti dengan SARS dan jadi kan benar nggak dulu? Benar dulu nggak yang tadi dibilang? Ya ini apa? pemahaman. Kalau misalnya salah ya dilurusin. Gimana? Oh, Ya oke. kan? Kan Ya itu. saya hanya menanyakan pendapat Bang Rio saja. Kalau emang pendapat Bang Oh, Rio tidak menghilang virus ini, oke, oke, oke. ya nggak menghilang. Oke, Ya, kalau begitu eh mungkin sudah selesai ya Bang untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum saya mengakhiri, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa like dan komen video ini. Walaupun banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, stay at home, ikuti aturan pemerintah ya yang sudah dibuat. Pokoknya tetap semangat untuk kita semua. Dadah. Makasih Bang Rio atas waktunya. Yeay. ya dadah. Dadah. Sukses ya. Sukses juga. Yeay.